Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Raffi Hamdi dengan NPM 20100100215 di mata kuliah Pemrograman Terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah Skom Mkom dengan program studi Teknik Informatika dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang coding program C++ yang telah saya buat, yaitu program gaji karyawan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman terstruktur. Baiklah, langsung saja kita mulai ke codingnya. Sebelumnya di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda, kemudian konstanta minimal 1 jenis, operator minimal 2 jenis, pemilihan dengan if, else atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan, kemudian perulangan while, do while, for minimal 2 dari 3 jenis perulangan loop, dan yang terakhir adalah array minimal 1 jenis. Baiklah, langsung saja kita ke codingnya. Di sini saya sudah sebelumnya saya sudah membuat coding programnya. Ada berapa baris ini? 192 baris lah kurang lebihnya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan lihat apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Di sini yang pertama yaitu ada tipe data, yaitu tipe data yang saya gunakan yang pertama di sini adalah int. Tipe data adalah klasifikasi variabel untuk menentukan bentuk keadaan data yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut. Dan tipe data int di sini memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian tipe data yang kedua di sini saya menggunakan string, yaitu tipe data teks yang memungkinkan kita untuk menyimpan nilai dalam bentuk teks atau kumpulan huruf. Yang ketiga adalah tipe data char atau karakter, digunakan untuk menampung 1 digit karakter baik huruf ataupun angka. Baiklah, yang syarat yang kedua yaitu konstanta. Di sini saya menggunakannya pada baris ini dia, baris ke-146. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat tetap atau konstan, tidak dapat diubah. Jadi di sini nanti angka untuk transport dan makan adalah 300.000 dan juga 500.000, tidak bisa diubah lagi. Baiklah, syarat yang ketiga yaitu operator. Operator di sini saya menggunakannya pada baris ke 25. Operator sendiri adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan operasi hitung-hitungan pada data yang diberikan. Yang saya gunakan di sini adalah operator relasional. Adalah operator yang digunakan untuk menentukan relasi dari 2 buah operan. Kemudian ada juga operator increment, yaitu sesuatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Ini adalah operator incrementnya, dan nanti operator relasionalnya adalah yang ini, dari 0 sampai 10 ini ntar pas waktu loading nanti. Baiklah, kemudian syarat yang keempat yaitu pemilihan if, else atau switch minimal 2 jenis. Pemilihan di sini saya menggunakan pada baris ke-40, yaitu pemilihan 2 kondisi. Jika nanti dia benar, dia akan masuk, dan jika salah dia akan keluar atau mengulang lagi. Kemudian yang pemilihan kedua yaitu di sini yang pertama tadi if 2 kondisi menggunakan if dan else. Kemudian pemilihan kedua yaitu menggunakan struktur switch case di sini pada baris 93 dan 94. Ada pemilihan beberapa karyawan nantinya. Kemudian syarat yang kelima yaitu perulangan while, do while ataupun for.
Perulangan di sini saya menggunakannya pada baris ke-25 dengan ini for ini. Kemudian yang kedua adalah pada baris terakhir di sini 182 dengan do while. Baiklah, yang saya yang terakhir adalah array minimal satu jenis, dan di sini saya menggunakannya di setiap sudut. Ada mungkin array di sini, dan di sini, dan masih banyak lagi. Baiklah, langsung saja ke penjelasan codingnya. Kita mulai dari awal. Baiklah, pertama-tama di sini saya menggunakan komentar untuk menjelaskan nama, npm, kelas, dan mata kuliah, dan juga tugas. Kemudian pada bagian header di sini sudah saya tuliskan ada include iostream, conio.h, string, dan stdlib. Baiklah, yang pertama yaitu include iostream. iostream digunakan sebagai standar input-output operasi pada C++. Kemudian yang kedua ada conio.h, berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Dan yang ketiga di sini ada include string, berfungsi untuk melakukan manipulasi data string. Kemudian yang di sini ada yang keempat ada include stdlib.h, berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Oke, kemudian pada baris langsung ke baiklah, langsung saja kita ke bawah sini, yaitu ada sistem di sini. Di sini ada sistem untuk nantinya pada waktu program dijalankan, titelnya itu akan menjadi ini, program penggajian karyawan. Coba kita lihat, tekan F11. Nah, ini dia program penggajian karyawan. Baiklah, kemudian pada bagian loading di sini saya menggunakan tipe data int, yaitu loading, dan perulangannya yaitu perulangannya yaitu for. Kemudian pada operator relasionalnya di sini tertuliskan loading 0 sampai dengan 10. Nanti pada saat program berjalan seperti yang tadi, dia akan menghitung dari 1 sampai dari 0 sampai dengan 10. Kemudian pada operator incrementnya itu plus menandakan berarti dia berjalan berurutan dari 0 sampai dengan 10. Kemudian pada baris berikutnya ada cout sedang loading. Ini nanti pada saat program berjalan dia akan menunjukkan tulisan ini dan juga persennya nanti berapa. Kemudian setelah loading selesai, pada baris berikutnya sistem CLS maksudnya itu adalah menghapus program yang ini langsung kosong. Coba kita lihat, ini dia sedang loading sampai dengan 10, dan clear screen tadi langsung menghapus program dan langsung masuk ke sini, yaitu dan ke sini langsung nanti. Kemudian ke baris berikutnya yaitu masuk ke menu login. Saya menggunakan tipe data string user dan juga pass. Kemudian karakternya saya menggunakan char tipe data yang ketiga yaitu saya menggunakan char, yaitu charnya ulang. Masuk di sini untuk pemilihan dua kondisi nanti. Kemudian di sini sistem jika sudah selesai tadi langsung terhapus. Sebenarnya ini tidak berguna karena ya sudah ada ini, ataupun ini tidak berguna karena sudah ada ini. Kemudian kita ke baris ini, code masukkan username ini nanti akan membaca dari hasil ini user dan juga pass ini. Jika kita memasukkan username yang benar, yaitu ini admin, dan jika passwordnya yang benar 123, maka kita akan masuk dengan program yang ini, keluarannya seperti ini. Dan jika salah, else, kita akan dimasukkan pada komentar seperti ini.
gagal masuk, password atau username salah, dan kemudian masuk ke pemilihannya, apakah kita ingin mengulang memasukkan password atau tidak. Jika kita memilih iya, berarti kita akan masuk ke sini. Jika kita memilih iya, kita akan ini, go to masuk. Go to masuk ini adalah ini tadi. Dan jika kita memilih untuk tidak, maka kita akan keluar. Dan keluarnya dulu di sini. Anda keluar. Coba kita run, kita jalankan. Loading sampai 10 saja. Agak tidak lama, kemudian kita masukkan admin, passwordnya 123. Nah ini dia. Jika benar, kita akan masuk ke sini. Password dan username Anda cocok, Anda berhasil masuk. Kemudian jika kita tekan enter, kita akan lanjut. Nah, kita close dulu. Dari dia tadi. Ini dia. Jika kita tekan enter untuk lanjut, kita tekan enter untuk lanjut. Kemudian jika salah username tadi, kita akan dihadapkan dengan admin 132 misalkan. Nah ini dia, gagal masuk, password atau username Anda salah. Kemudian kita tekan enter. Nah ini dia, masuk ke pemilihan tadi. Apakah Anda ingin mengulang? Jika kita tekan iya, maka kita akan masuk lagi ke sini. Kemudian jika salah lagi, jika kita salahkan lagi, kemudian kita coba untuk tidak mengulangnya, kita ketik T dan kita akan keluar langsung ke return. Baiklah, masuk ke codingan berikutnya, yaitu ini masuk ke codingan program. Di sini saya menggunakan string dan juga arraynya ada 10 di sini. 10 di sini maksudnya adalah berapa jumlah yang bisa dimasukkan untuk nama nanti. Kemudian ini ada int jum, yaitu untuk jumlah, kemudian jumlah karyawan, untuk kemudian goal yaitu golongan, kemudian jam kerja, jam lembur, kemudian gaji pokok, gaji lembur, tunjangan pengabdian, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, gaji bersih. Kemudian ini ada int lain, yaitu pada konstanta yang tadi, yaitu uang makan dan uang transport yang tidak dapat diubah-ubah. Baiklah, kemudian kita masuk ke sini, bawahnya itu gauge adalah jika kita tekan enter dia akan menunjukkan ini. Baiklah, untuk awal adalah masuk ke pemilihan struktur, bukan pemilihan struktur, switch case. Awal ini adalah untuk ini nanti, perulangan do while nanti. Bukan, ini perulangan if satu kondisi. Sama seperti yang awal tadi sih. Baiklah, di sini kita akan masuk ke input data karyawan. Di sini pada baris 80 kode masukkan jumlah karyawan, dan di sini cin-nya. Jika kita memasukkan jumlah karyawan, maka yang terbaca adalah jum ini. Kemudian jika sudah, kita akan disuruh memasukkan nama karyawan. Ini terbacanya adalah nama. Kemudian golongan, masukkan golongan, terbacanya adalah gol, dan masukkan jumlah jam kerja. Di sini J kerja. Coba kita run. Username admin 123, tekan enter. Nah, masukkan jumlah karyawan. Di sini saya masukkan 1. Oke. 1 di sini adalah ini. CIN jumlah karyawan. Kemudian masukkan nama, ini nama misalkan Raffi. Oke. Raffi di sini membacanya adalah di sini, nama di sini. Kemudian masukkan golongan 2 misalkan. Golongan di sini saya menggunakan golongan 1 sampai dengan 4. Nanti ada di bawah di sini di switch dan cache nanti. Masukkan jumlah jam kerja. Jam kerja di sini saya menetapkan hanya mulai dari 160 jam sampai seterusnya. Jika 160 lebih berarti itu akan masuk jam lembur. Kita masukkan 160 saja dulu. Oke dah. Di sini jika kita enter maka dia akan langsung ke sini. Kita ke coding dulu. Baiklah, kita kemudian masuk ke
switch atau dan juga golongan tadi. Di sini saya menggunakan 4 golongan, yaitu golongan 1 atau cash 1. Di sini saya dengan gaji pokok 1.500.000 dan tunjangan pengabdian 250.000. Kemudian ada golongan 2 cash 2 dengan gaji pokok 2 juta dan juga tunjangan pengabdian 300.000. Dan di sini dan ada golongan 3 atau cash 3 di sini dengan gaji pokok 2.500.000 dan juga tunjangan pengabdian 350.000. Kemudian ada yang terakhir golongan 4 atau cash 4, yaitu dengan gaji pokok 3 juta dan tunjangan pengabdian 400.000. Dan default di sini jika gaji pokoknya nanti adalah tetap mengikuti di sini, dan juga tunjangan pengabdian mengikuti di sini juga. Baiklah, kita ke bawah. Di sini ada pemilihan lagi if dan else. Jika jam kerja lebih dari 160 jam, maka akan masuk jam lembur, yaitu jam kerja dikurang 160. Kemudian jika hanya 160 atau tidak ada jam lembur, berarti jam lemburnya sama dengan 0. Baiklah, di sini coba kita run ya untuk membuktikannya. Di sini tadi untuk memudahkan penghitungan kita menggunakan golongan 2, yaitu dengan gaji 2 juta. Admin 123, enter, masukkan karyawan 1 saja dulu, misalkan nama saya, golongan 2, jam kerja 160. Baiklah, di sini di golongan 2 dengan gaji 2 juta, pajak gaji pokoknya di sini nanti ada penjelasannya nanti. Kemudian total pajak hanya 20.000. Kemudian tunjangan pengabdian 300.000, uang transport dan uang makan tadi ada 500.000 dan juga 800.000. Jadi total gaji yang diterima di sini adalah 3.080.000 karena dikurang gaji pokok tadi, pajak gaji pokok tadi. Baiklah, kita ulang. Jika ada jam lemburnya, yes, kita run lagi. Untuk gaji, untuk pajak tadi kita masuknya ada di sini. Nah, di sini gaji lembur jam lembur dikali dengan 20.000 per 1 jamnya. Kemudian pajak pokok di sini 0,01% dikali dengan gaji pokok, didapatlah pajak gaji pokok. Kemudian pajak lembur yaitu sama 0,01%, kemudian dikali dengan gaji lembur. Itu dia pajak lemburnya. Kemudian total pajak di sini pajak pokok ditambah pajak lembur. Itulah total pajaknya. Kemudian di sini gaji bersih atau gaji yang diterima nanti adalah gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian dan ditambah gaji lembur jika ada, dan dikurang dengan total pajak. Dan nanti akan otomatis ditambah dengan otomatis ditambah dengan lain-lain, yaitu konstanta yang kita gunakan tadi. Ini dia gaji bersih plus lain-lain. Jika coba kita run, kita masukkan gaji lemburnya. Misalkan tadi kan tidak ada gaji lembur tuh. Satu karyawan Raffi, golongan 2, jam kerjanya 170, kita tambah 10 jam, kita enter. Ini dia, terdapat gaji lembur. Ini gaji lembur ada 200.000, 20.000 dikali 10 jam yaitu 200.000. Kemudian pajak gaji pokoknya 20.000 dan pajak lemburnya 2.000. Total pajak 22.000, dan di sini sudah ada konstanta tadi 800.000 dan tunjangan pengabdian 300.000, dan gaji yang diterima adalah 3.278.000 rupiah. Sudah otomatis dikurang.
Baiklah, kita masuk ke hasil. Ke hasil gaji tadi. Sorry, tidak sempat saya jelaskan. Admin, salah. Iya, admin 123, karyawan 1, Raffi ulangan 2, jam kerja 170 saja kita buat jam kerja. Kita buat jam lembur di sini. Penjelasannya di sini adalah untuk kode nama adalah nama yang tadi, kemudian gaji pokok di sini adalah ini. Gaji lembur, gaji pajak gaji pokok, pajak lembur dan total pajak, kemudian tunjangan pengabdian. Nah, di sini konstanta di sini adalah uang transport dan uang makan. Ini adalah uang transportnya 300.000 dan uang makannya 500.000. Untuk INT lain ini adalah nama dari ini nanti. Kemudian INT lain ini adalah transport ditambah makan, ini dia. Maka yang kita dapatkan adalah 800.000. Kemudian untuk gaji yang diterima di sini adalah gaji bersih yang di atas tadi, yang ini gaji bersih. Ini setelah gaji pokok plus tunjangan pengabdian plus jam lembur dan dikurang total pajak. Kemudian dimasukkan ke sini gaji bersih ditambah lain-lain alias transport dan makan ini, maka hasilnya adalah ini 3.278.000 rupiah. Kemudian kita close, kita masuk ke sini. Di sini adalah bagian akhir, atau masuk ke yang tadi. Apakah Anda ingin mengulang? Coba kita run dulu. Admin, salah. Iya, admin 123 1 dulu, Raffi golongan 2, jam kerja 160 saja. Kita. Nah, di sini jika sudah n ini adalah spasi antara 2 ini, 1 dan 2. Kemudian masuk ke sini. Kemudian jika kita tekan gauge, maka gauge ini berfungsi adalah untuk jika kita tekan enter, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian apakah Anda ingin mengulang? Di sini sudah tertuliskan apakah Anda ingin mengulang ya atau tidak. Nah, pada bagian pemilihan ini, jika saya tekan Y, maka dia akan go to ke awal. Awal di sini, awal ini adalah codingannya yang ini di sini menuju ke sini. Jika kita tekan Y, jika kita ingin mengulang di sini awal. Baiklah, kita ke bawah lagi. Kemudian kita kembali ke sini. Dan jika kita tidak ingin mengulang, jika kita tekan T, maka kita akan go to selesai, menujunya ke sini, selesai ini. Dan sistem akan menghapus ini, tulisan ini, dan keluarlah output ini. Anda tidak ingin mengulang, terima kasih. Coba kita tekan Y, kita akan terulang masuk ke sini tadi, ke awal tadi. Input data karyawan kita inputkan 2 misalkan. Raffi golongan 1, jam kerja 160. Kemudian masukkan karyawan kedua, Hamdi golongan 3 misalkan, jam kerja 160. Di sini sudah keluar, kita tekan enter. Baiklah, apakah Anda ingin mengulang? Tadi kita sudah tekan Y dan hasilnya kita disuruh menginput data lagi. Kemudian di sini kita akan tekan T atau tidak ingin mengulang. Maka yang keluar adalah ini. Anda tidak ingin mengulang, terima kasih. Dan apakah Anda ingin keluar? Di sini adalah pemilihan yang berikutnya, yaitu di sini. Nah, ada pemilihan sendiri adalah statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut didasarkan pada syarat. Tadi saya lupa menjelaskan. Kemudian pada perulangan di sini saya menggunakan do while, yaitu perulangan sendiri adalah merupakan salah satu cara
untuk memanipulasi aliran program, sehingga kita bisa membuat program yang fleksibel berdasarkan keinginan kita. Pernyataan ini berfungsi untuk mengulangi beberapa statement hingga kondisi terpenuhi. Do while di sini jika kita tidak ingin keluar dari program, atau jika kita ingin keluar dari program, jika kita tekan Y maka akan otomatis keluar, dan jika kita menekan N maka dia akan berulang-ulang terus-menerus sampai kita menekan huruf Y atau kita ingin keluar dari program. Baiklah, di sini coba kita tekan N. Nah, dia akan terulang sampai terus-menerus. Dan jika kita tekan Y, maka yang akan terjadi adalah ini dia, Anda keluar dari program di sini dan langsung ke return ini. Oke, sudah selesai itu tadi. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari program aplikasi gaji karyawan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.